Jadi guys, ini video kita ngebahas berita ya. Tapi berita ini kali ini agak goblok sih menurut gua sih. Dan ini semua salah di Bandai menurut gua ya. Bandai ini blunder banget. Dimana orang butuhnya apa, mintanya apa, dikasih yang lain gitu loh ya. Analogi ya macam Glazer lah di United gitu loh ya. Pelatih minta pemain apa, dikasih pemain apa gitu loh. Goblok emang. Makanya gua bilang franchise Gundam ini jadi kayak cash cow-nya si siapa ya, sapi perahnya si Bandai. Karena mereka tuh udah desperate banget. Karena lu bayangin aja, ya laporan keuangannya lini mereka semua yang lain itu tiarap semua cuy, Sentai, Kamen Rider, apapun itu semua. Yang untung cuma Gundam, jadi mau gak mau mereka mesti, ngorbanin ini banyak banget sih dia nih. Gua nggak tahu sih gali lubang tutup lubang sih. Oke, anyway kita bakal ngebahas ini. Gua cukup kecewa dengan berita baru ini dan mungkin beberapa dari kalian juga suka. Dan gue pengen ngebahas berita pertama ya. Lu tau nggak sih, Bandai itu ngerilis ini. Ya, ini cuma repaint dan ini dari RG semua, oke? Untuk harganya, kita ngomong lah ini. Kita ngomong ini masih mending lah kita ngomongnya. Ini Apex Legend ya. Oke, ini RG. Gak ada bedanya, bro. Sama RG biasa, cuman repaint ya. Diganti doang. Jadi seperti ini kita lihat ya. Nah. Oke, jadi gak ada bedanya sama RG pada umumnya. Gua nggak tahu. Di sini kayak cuman dibuat gaya macam Apex. Anjir men, habis itu dibuat eksklusif. Dan kalian bisa repaint ini. Oke, dan ini harganya cuma 4.400 yen. Nah, oke lah kita ngomong lah. Mereka itu memang kayak mau cari audiens baru. Mereka kayak merasa kayaknya, aduh ini audiens selama ini nggak bisa diharapin lagi lah. Gundul sih menurut gua sih. Justru kita menantikan banyak hal. Ada Abyss Gundam, kita butuh 1/100-nya. Mungkin full mechanic atau master grade. At least ada gaya, chaos itu semua. Terus dari serial Gundam apa lagi? Banyak loh. Yang masih belum dibuat sama Bandai model kitnya. Giada sampai mesti third party rilisin buat kalian. Apalagi masih banyak lagi. Harute, Star Abyss mesti third party yang bikin cuy. Unlicensed produk. Banyak unlicensed produk yang Bandai itu nggak pernah buat dan dibuat sama third party. Apakah itu salah? Enggak. Karena di bidang, kalau di hobi statue itu juga kayak gitu, banyak kok. Coba kalian kalau nggak percaya nanya Kofrans saja. Kofrans kan specialty review statue sama Hot Toys. Figur-figur patung-patung gitu itu banyak loh yang unlicensed loh, tapi udah bagus. Jadi bukan barang-barang ilegal, bukan ilegal tuh bootleg. Bootleg itu beda cuy. Bootleg itu pokoknya pokoknya produsen utama ada buat, produsen itu di copycat gitu loh, moldingnya sama, bentuknya sama, ya estetik sama, semua dibuat sama. Itu baru KW. Jadi gue merasa ini nih, nanti kita ngomong bagian ini ya. Next, ini 4.400 yen, rilisnya Juli ya, dan agak goblok sih menurut gue sih. Kalau masuk sini mah udah pasti jutaan cuy. Ini bisa eksklusif dibuat jadi 1,5 juta pun bisa nih cuy. Ada Epion, itu 5.500 yen. Lu bagus langsung beli master grade-nya nggak sih? 5.500 yen guys. Oke, Epion kita lihat. Epion, cuman ganti warna, RG-nya, dan harga 5.500. Oke, Juli rilis. Cuma seperti ini. For fuck's sake. Kita lihat lagi apa lagi. Ini masih mending lah kita ngomong lah. Ya, tapi ini loh, ini yang sangat mengecewakan menurut gua nih. Ini. Guys, gua jujur ya, ini RP Bandai, RG Force Impulse P Bandai loh. Di active mode 3.300 yen. Ya masuk sini bisa 1 juta lah. Rilisnya Juli 2026. Ini yang gue bilang kegoblokan paling hakiki sih. Kita bukan di Kazakhstan doang sih. Di Malaysia pun, di Singapura pun. Kalau nggak salah Singapura gue ada nampak dikit deh. Tapi Malaysia, bener-bener RG Impulse itu gak ada semua cuy. Spek 2 bahkan gue nggak pernah nampak. Jadi bener-bener ini stoknya kering banget. Harusnya Bandai itu mikirin gimana memperlancar stok ini kan negara-negara yang masih belum kena dapat linknya gitu. Belum, rantai pasokannya masih belum ada. Fokusnya ke sana dulu. Ini enggak. Kita mintanya Impulse. Gua memang nggak bakal beli RG juga sih, tapi gua denger kata-kata kalian sih. Again, kan kita garda terdepan di hobi. Oke, gua bakal jadi orang pertama dan gua bakal jadi orang terdepan untuk menyuarakan ini semua. Lu bayangin ya. Lu itu like, analogimu gue bilang gimana ya? Lu minta daging ayam nih, steak ayam kita ngomong, steak ayam makan enak, ditaruh bumbu barbecue dan sebagainya. Tapi lu disajikan ayamnya raw.
Kurang ajar gak tuh? Kurang ajar. Jadi Bandai itu seperti itu. Kalian minta Force Impulse ya, spek 2 atau reguler, udah nggak bisa cari lagi, nggak dapet. Ada pun digoreng sampai 1 juta, ada 1 juta, 1,5 juta juga ada. Dan dikasihnya deaktif. Gua curiga gini. Ini kecurigaan gua ya. Konspirasi gua doang ini. Tapi kemungkinan besar bisa bener, bisa bener nih. Karena kita nggak pernah salah biasanya. Bandai ini lagi krisis. Mereka lagi rugi banget. Mereka gali lubang tutup lubang. Oke. Untuk nutupin lini-lini ya hobi-hobi lainnya mereka lah itulah. Karena yang paling moncar tetap masih Gundam. Tapi Gundam itu juga kalau kita bagi-bagi sama kerugian dari segmen lain itu habis juga labanya gitu loh. Gue merasa mereka ini sengaja ngerilis kayak deaktif gini. Dan mereka tahu mereka tuh juga nggak bodoh cuy. Sepertinya mereka tuh ada intel atau mungkin orang-orang di lapangan mereka atau apa gitu lihat, oh ini RG Force Impulse lagi banyak orang cari ini. Spek 2-nya sengaja diseretin, mereka rilis P Bandai di active mode supaya nanti kalian beli, habis itu ngapain? Kalian chat. Nah, chat itu gimana? Warna kayak spray atau apa gitu kan. Kan itu kan bisa menambah profit dari Bandai sendiri, kan ada nama Mr. Hobby. Ya gue nggak tahu sih, Mr. Hobby harusnya bukan dari Bandai sih. Tapi anyway, chat dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah, bentar ya. Kita lihat dulu. Setahu gue iya. Kayaknya ini untuk, gue nggak tahu ya. Jadi gue tuh kayak ada konspirasi aja sih. Kayak Mr. Hobby atau alat-alat perlengkapan chat untuk custom Gundam ini ada kerjasama sama Bandai lah. Mungkin dapat persenan berapa gitu. Kalau lu bisa bikin orang ya, kalau misalnya contoh nih, Bandai, Bandai-san, lu bikin lah kayak gini ya, biar nanti mereka tuh bicara sama kita gitu. Nanti kita kalau misalnya ada orang beli sama kita kasih persenan lah gitu loh. Jadi mereka tuh udah ini benar-benar pure bisnis. Ya. Nah, jadi kalau menurut gue, untung di Master Grade gak ada kayak gini. Makanya kenapa gue lebih suka Master Grade? Karena permainan mereka itu mengobok-obok lini 1/1/4 yang receh-receh semua tapi dihajar mahal gitu. Jadi kayak orang bilang toxic positivity. Toxic positivity. Kelihatannya murah, tapi ternyata itu paling mahal. Dan lu tambah dikit beli udah dapet MG cuy. Makanya kenapa gue lebih suka Master Galer? Lebih worth it menurut gue. Karena nih gue nampak banget nih kayak makin lama makin dimainin lini RG ini. Karena mereka tahu gitu loh. Jadi makanya gue bilang mereka tuh nggak bodoh, tapi goblok doang. Ya, goblok kenapa ya itu? Lu bisa dapat profit lebih banyak dan mempertahankan fans sama lu untuk loyal sama lu, tapi lebih milih untuk nge-milking itu bikin orang banyak kecewa. Gitu loh. It's fucking stupid man menurut gua sih. Ya tapi nggak menutup kemungkinan ada orang memang masih mau beli. Ya untuk koleksi lah ya di active mode dan sebagainya. Ya bisa jadi kayak gitu. Cuma kan kita ngomong dalam garis bawahnya adalah orang lagi nyari yang reguler. Orang nggak mau ini cuy. Ngerti ya? Kalau Bandai denger gua ini ya, ngerti ya? Lo kalau nggak bisa bisnis, gua ajarin lo bisnis. Oke? Oh shit man. Ya, gua lanjut dulu lagi ya. Nah, ini udah nih ya. Ini 3.300 yen. Oke. Agak something sih menurut gua sih. Terus nih di reissue. P Bandai juga. Wah, ini lain cerita lah di active mode. Yang lain ini banyak kan di active mode semua nih. Di active mode semua nih, gua nggak tahu apa mereka pikirin. Di reissue semua tapi Bandainya nih di active mode. Dan harganya itu kalau udah masuk sini itu bisa ya 700-800 lah kita ngomong lah. Kalau eksklusif banget ya mungkin bisa 1 juta, kita nggak tahu. Tapi ya bakal digoreng gitu loh ya. Jadi beritanya agak kurang kok menurut gue ini. Semuanya diaktif. Gue nggak tahu kenapa sama ini. Mereka tuh kayak desperate banget gitu loh. Kayak desperate banget. Jadi mereka tuh berharap kalian tuh beli, barangnya udah nggak ada, kalian beli, kalian chat sendiri. Kalian repaint sendiri. Jadi biar produsen chat itu bisa dapat profit. Bagi hasil nanti di belakang sama Bandai. Kan bisa, we never know cuy. Ini konspirasi gue doang. Konspirasi elit global lah kita ngomong lah. Di perhobian kita ngomong. Jadi biar ada simbiosis mutualismenya. Jadi cari cara gimana caranya supaya kita bisa dapat profit juga. Karena Bandai ini kayak lagi kebakaran jenggot juga nih. Laporan keuangannya nggak bagus soalnya. Terus Toei kan juga kena juga. Kenapa? Lah, dia punya Kamen Rider kan, apa kok Kamen Rider Sentai dia baru di hiatusin. Sekarang ke Gavan juga. Jadi memang lagi supply linknya ini lagi buruk semua ya. Karena Bandai sendiri kan kalau nggak salah FRS
Apa kalau Sentai mereka juga ada bikin produknya. Tapi tetap sama, jebol. Jadi harus menutup lubang. Jadi mereka mau ngomong ngorbanin ini semua gitu loh. Nah, sekarang mainannya RG semua. Ini RG cuy. RG. Ini P Bandai ya. Untuk ini bulan-bulan Maret ya. Ini bulan Maret lah ya. Gue liat nih. Gue buka. Ini model Robot Spirit. Jadi berita semua nih guys. Ini kalau nggak salah kita lihat ini apa nih. Oke. Ini P Bandai. Ini P Bandai. Kalau ini mah kita beli lah. Ciwi-ciwi. Gen drive-nya. Oh ya, ciwi. Kalau ciwi-ciwi nggak apa-apa sih. Ini bagus sih. Gue dukung sih. Harusnya Bandai bikin yang kayak gini lebih banyak sih. 2.970 yen. Wah, inilah ya. Sama kita punya P Bandai ini, MG Sandrock. Ya, ini Lizard Equipment ya. Ini Armadillo punya nih. Ini sepertinya kayaknya bukan reissue deh. Untuk 30 tahun ya, ini 6.870 yen. Paling sejuta lah ini maksud ini lah. Sejuta. Terus kita ada ini lagi. PR1 ya. 4.620 yen. Oke. Ini. Terus kita ada lagi MG Cluster Gundam. Nah, ini Cluster Gundam nih 3.850 yen. Kalau Cluster Gundam sih ini ya. Ini cuma 3.850 yen ya. Anjir, ini harusnya murah loh ini loh. Ini bagus ini Cluster Gundam ini. Cuman di sini kenapa ada yang nggak tahu lagi lah kok P Bandai. Ini HGCE Freedom Type 2 nih, release Wings of Light Set Effect. Kurang ajar ini kan. Di milking apa kayak gini loh. Lihat harganya. Ini P Bandai nih 4.620 yen. P Bandai cuy. Cuma hanya beda karena dia tambah ini doang. Gila kan? 4.620 yen, hampir mau sejuta lu untuk tebusin HG yang cuma tambah Wings of Effect Light Set. Ini P Bandai semua nih yang reissue. Jesta Canon juga. Yes, Jesta Canon. Ini reissue semua nih Jesta. Iya. Ini juga ini HG ini. 4.290 yen dapat 2 ini. Nah, ini Gundam Beast Limited juga. Ini 11.000 yen. Special coating kalau ini bagus. Ini bagus ini. RG bagus. RG Apian sih bagus, cuma ya bukan yang tadi itu, yang Apex itu nge-milking banget ini. Ini 4.620 yen ya. GM Sniper 2 White Dingo. Nah, ini dia. Oke. Ini juga ya. Nah, terus ada lagi ini P Bandai Type 2, ini Jaku. Terus ini reissue. Ini 2.420 yen Astraya RG-nya. Jadi mereka tuh lagi nge-milking satu persatu banget ini. Lihat, 2014 rilisnya cuma 1.994 yen. Sekarang naik. Jadi 2.420 yen. Naik 500 yen. Dan di reissue ini. Oke. Dan ini di reissue ya. By the way, kalau kan mau tahu gue dari mana gue cek berita ini, gue dari Gundam Kit Collection ya. Ini ada websitenya, Gundam Kit Collection. Gue bisa dari sana gue cek ada berita apa aja. Oke. Jadi ntar tunggu, kita lihat Bandai dulu, gak apa-apa. Kita pelan-pelan kita kuliti dulu nih ya. Jadi mereka bakal nge-reissue ini juga. Jadi mereka ini ketara banget nih, permainan mereka ini udah mulai masuk ke ranah lagi nge-milking orang-orang yang doyan 1/1/4 gini. Jadi ini sebenarnya kalau menurut gua ini agak memaksa orang untuk nanti mereka rasa kan orang-orang rasa udah makin mahal nih. Jadi mereka bakal ke master grade aja gitu loh. Nah, ini ada reissue ini lagi. Ini gue sih mau sih. Kok ini pula? Bentar. Gue sih mau ini sih. P Bandai ini sih. Ini bagus banget sih. Astraya Press Proto GN ini bagus nih, gue suka ini. Bagus ini bakal gue beli nanti. Karena nanti gue tunggu di sini, paling gue tunggu Draculi lah nih. Kayaknya Draculi masih ada deh ini. 7.150 yen April reissue ini. Nah, barang-barang P Bandai seperti itu memang. Oke. Ya, kita juga suka belinya barang-barang P Bandai ya. Ya, P Bandai semua lah guys ya. Jadi ada apa lagi? Nggak ada lagi sih. Gua sih lebih mau nge-highlight ini dua. Ini paling atas ini aja sih. Yang Apex sama yang Deactive. Lah, Destiny Deactive juga dibuat. Jadi bener-bener Bandai ini lagi desperate banget. Kelihatannya lagi desperate banget. Macam scam gitu loh. Deactive itu kayak sebenarnya kalau lu mau bilang ya, lu bagusnya fokusin ke yang orang butuh dulu. Yang kayak gini nggak gitu penting. Orang tuh butuh yang bener-bener mereka mau dulu gitu loh.
Kita mau reguler dulu, please, for God's sake gitu loh. Ini kan kapitalis banget jadi kan. Nah, next apa yang mau gue bilang? Ini Grandmaster-nya di sini. Ya macam Mobile Legends aja ya. Ketika Bandai itu tidak bisa memuaskan orang, muncullah si siapa? Mochin. Mochin bikin apa? Kan kurang ajar. Ini Amazing Camper 1/100 Amazing Camper. Dan gua langsung PO ini. Ouch, gua langsung PO 1,1 juta. Gua beli di Vortex Hobby Shop. Langganan gua itu. Gua langsung PO, kepleset tangan gua. Kenapa? Orang minta apa dikasih apa sama si Bandai kan? Ya udah. Unlicensed product, why not? Gitu loh. Again, Amazing Camper gak ada Bandai buat. Ya, apalagi kualitas seperti ini nggak ada Bandai buat, kita ngomong. Nggak ada cuy. Lihat, warna glossy kayak gini ya. Gila cuy, keren. Bandai mana ada bikin molding kayak gini. Ini jatuhnya third party unlicensed product. Kenapa unlicensed? Karena dia nggak dapat license dari Sunrise untuk menggunakan IP mereka. Untuk ngeproduksi moldingnya sendiri. Jadinya unlicensed product. Ya. Jadi seperti itu. Nah, terus next. Lah nih. Gila kan? Gila kan? Lu nggak, aduh, lu nggak basah liatnya nih. Gila cuy, liat. Sadis cok. Lah, gila, weaponnya semua dikasih hanggarnya lagi lu, mampus gak lu? Amazing Camper bro. Lu kapan lagi Bandai nggak bakal dengerin kalian? Kalian minta Amazing Camper, Bandai, kita pingin Amazing Camper 1/100 nih. Fuck you. How about if you take another stuff gitu loh? Lu minta Amazing Camper, dikasihnya di active mode. Dan ini yang gilanya dirilis bersamaan di hari yang sama juga. Bandai ngerilis berita, ngerilis Impulse di active, third party ngerilis kayak Amazing Camper 1/100. Goblok. Tolol. Gimana orang nggak kesel? Kenapa orang nggak ngeluh ke gua? Bang, kenapa Bandai kayak gini ya? Bang, kenapa Bandai kayak gini ya? Ya, kalau Bandai tiba-tiba nanti penjualannya anjlok aja, jangan salahin kita-kita lah. Elunya aja orang minta apa dikasihnya apa. Gitu loh. Ya meskipun kalau kita sih kritik ya, karena kita kritik sama roasting. Karena kita peduli sama mereka soalnya. Karena Bandai itu bagaimanapun Indian kita tetap beli barang Bandai. Karena Bandai itu legacy cuy. Ya, mesti kita jaga itu. Jadi kalau kita nggak peduli nggak bakal kita kritik kayak gini cuy. Tapi kayak Bandai ini anti kritik juga sih menurut gua sih, gitu loh. Orang yang minta apa dikasih apa, banyak kan boomer di dalam soalnya, kampret juga. Jadi lu bayangin Master Grade, kemarin gue pernah ngobrol sama orang. Gue pernah ngobrol sama orang di mana? Di Malaysia gue pernah ngobrol. Ada ketemu subscriber kita, ya viewer kita juga. Dia pernah bilang sama gue gini, Bang, itu you tahu tak katanya kan apa? You tahu kayak serial 00 itu masih banyak yang Bandai bisa bikin Master Grade dah katanya. Master Grade-nya nggak dibuat ya? Kayak apa? Reborns nggak buat mereka kan? Enggak, aku bilang. Malah third party yang buat kan? Fucking shit man, gitu kayak. Bahkan orang di Malaysia aja pun, ya di Malaysia, mereka juga mengharapkan beberapa kit ada Master Grade-nya. Tapi yang ngabulin siapa? Third party. Yang kita nggak harapkan malah itu terjadi. Jadi di situasi seperti ini, coba kalian tulis di kolom komentar. Sebenarnya siapa yang goblok? Kitanya yang goblok atau Bandainya yang goblok dalam urusan seperti ini? Makanya kenapa third party jatuhnya short term. Short term untuk solusi sesaat doang. Mereka tahu mereka bisa manfaatin pasarnya Bandai yang kesel sama mereka karena tipe seperti ini terus milking mulu. Jadi dapat profit bentar, dapat profit singkat lah kita ngomong lah. Kayak di apa? Dicopet, kita ngomong Bandai dicopet. Jadi salah third party ya? Enggak juga, kan sebenarnya mereka salah juga. Gitu loh. Lu sebagai yang orang yang di posisi kayak lu itu menginginkan sesuatu. Contoh, lu paling pingin RG Force Impulse ada nggak? Sampai hari ini gue dihitung berapa banyak orang, hampir mau 100 orang tiap hari nanyakin gue. Ya, kalau gue akumulasi ya, sudah mau sampai 100 orang nanyakin gue, kok RG Force Impulse masih ada nggak di sini? Gila cuy. This is insane man.
Ya, jadi oke, jadi semoga ini bermanfaat dan semoga pasti bermanfaat lah, pasti kalian bakal beli sih ya. Jadi kalau kalian nanya gue lagi, kok jadi berita Mochin ada apa lagi? Ya banyak cuy. Termasuk yang si Reborns kan. Jadi yang kita nantikan tuh cuma lagi nantikan tuh dari dunia Gundam itu yang dibuat unlicensed itu adalah Reborn sama Camper Amazing. Bukan nggak mungkin. Nanti ada Amazing Zaku. Third party yang buat. Lu jangan berharap sama Bandai lagi. Jujur ya, untuk 1/100 master grade gitu, gue udah gak berharap sama Bandai terlalu banyak sih. Serius, gue lebih prefer. Gue tuh tipe orang yang kayak, iya kalau ada produk unlicensed, why not gitu loh. Unlicensed bukan KW, dan gak ilegal juga, tapi memang unlicensed doang. Banyak kok produk unlicensed di luar sana yang bagus kok kualitasnya. Transformer juga banyak kok unlicensed. Jadi selama kita nggak beli KW sih, masih mending lah. Gue bilang seperti itu sih. Cuman anyway, itu aja berita yang mau gue kasih tahu ya, dan gue surprise dan gue merasa kayak, ya sebenarnya again lagi ya, gue sih mewakili perasaan kalian dan selalu kita ngomong kita number one, kita adalah konten nomor 1 di, boleh bilang di dunia, yang paling vokal dan paling mengedepankan komunitas di hobi perhobian lah tepatnya lah, mau Gundam kayak, mau apapun kayak, ya gue mewakili kalian semua. Oke, jadi kita lihat ke depannya bagaimana lagi ya. Gue bakal ikutin. Kalau memang ada rilis yang bagus, ya kita bakal bagus. Kalau ini kan memang fuck up gitu loh ya. Ntar kalau ada berita baru nanti gue stok kalian ya. Nanti gue update lagi ya. Dan man, makanya kenapa gue mau ke Jepang nanti. Gue mau ke Jepang, gue mau ngecek lapangan langsung sana. Ini gimana sih sebenarnya sih gitu loh. Dan kalau bisa nanti gue mau ngobrol sama orang sana juga. Ya kan gue bisa bahasa Jepang. Nihongo, hanaseru ya orangnya. Udah hanaseru ya Nihongo. Ja, atau deh nih. Soko deh. ちょっと質問聞きたいね. Ya, oke. Udah. Damn it. Sampai jumpa guys. Bye. Aduh.